warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali saya Nur Laila dapat menyapa sobat pendidik dimanapun saat ini berada dalam program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Sebuah program yang diinisiasi oleh komunitas guru penggerak Kota Samarinda dan didukung oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur dan penerbit Erlangga Wilayah Kalimantan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik, peran MGMP membangun profesionalitas guru di Kota Samarinda. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber atau bintang tamu kita pada hari ini. Kebetulan bintang tamu kita hari ini adalah Ketua MGMP di Kota Samarinda yang berasal dari guru penggerak. Luar biasa, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di sini, dan kita coba untuk menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu perwakilan dari MGMP di Kota Samarinda yang dari guru penggerak ya. Baik, yang pertama Bapak Ali Husni MPDGR selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kota Samarinda. Apa kabar Pak Ali? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Sehat. Nah, yang kedua ada Bapak Hidayat Safari MPD. Beliau adalah Ketua MGMP IPA SMP Kota Samarinda. Apa kabar Pak Dayat? Dan juga ada Ibu Herlina Sumanti SPD selaku Ketua MGMP IPS SMP Kota Samarinda. Apa kabar Bu Herlina? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik peran MGMP yang tadi saya sebutkan untuk membangun keprofesionalitas guru di Kota Samarinda. Nah, mungkin saya mulai dari Bu Herlina terlebih dahulu ya. Bu Herlina, dari sudut pandang Ibu selaku Ketua MGMP, sebenarnya peran MGMP dalam membangun profesionalitas guru di Kota Samarinda itu seperti apa sih Bu? Ya, makasih Bu Narela ya atas pertanyaannya. Bagaimana peran MGMP untuk meningkatkan profesionalitas guru, khususnya mungkin guru IPS ya, karena saya Ketua MGMP IPS. Yang pertama sih perannya itu bagaimana MGMP itu mampu mengembangkan kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian bagaimana guru itu mampu membuat proses pembelajaran yang inovatif, proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang bermakna, yang menggembirakan dan lain-lain. Kemudian lanjut ya, setelah perencanaan, kemudian proses pembelajaran, yang ketiga adalah bagaimana guru itu mengembangkan kemampuannya dia dalam membuat evaluasi pembelajaran. Di samping itu juga bagaimana MGMP itu mengembangkan kemampuan guru dalam membuat karya tulis, membuat PTK, penelitian tindakan kelas, membuat best practice, membuat buku mungkin bisa jadi sampai ke sana. Juga bagaimana mengembangkan sisi-sisi lain yang memang tidak tersentuh secara formal di dinas pendidikan atau di pihak-pihak lain, maka itu tugas MGMP bagaimana meningkatkan kemampuan, keterampilan guru dalam mengajar, dalam mengembangkan karir dan lain-lain. Mungkin itu Bu Norela. Oke, tadi yang saya ambil dari penjelasan dari Bu Herlina itu sebenarnya MGMP itu menyiapkan guru ya Bu ya, menyiapkan guru dari mulai persiapan sampai evaluasi, ditambah dari tadi karya tulis ilmiah, menyiapkan guru supaya lebih meningkatkan keterampilan lebih tepatnya Bu ya. Nah, kalau dari penjelasan dari Bu Herlina ini saya mau ke Pak Hidayat nih. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Bu Herlina itu yang menggambarkan tupoksi atau tugas utama dari MGMP itu sebenarnya apa sih Pak? Baik, tugas utama MGMP ini selain dia sebagai wadah ya, untuk menaungi guru-guru di tingkat satuan pendidikan secara misalkan kabupaten atau tingkat kota atau provinsi, itu tugas utamanya itu adalah meningkatkan kemampuan guru, baik dari segi pengajarannya maupun kemampuan penunjang lainnya, terutama terkait dengan profesionalitas dari guru tersebut. Oke, kalau dari penjelasan dari Bu Herlina terus lalu dilengkapi oleh Pak Hidayat selaku Ketua MGMP IPA, kalau dari Pak Ali Husni ini kan Pak Ali Husni kan selaku Ketua MGMP Bahasa SMP.
ada nggak visi besar gitu ya, yang jadi nanti goal besarnya dari MGMP Bahasa Indonesia SMP Kota Samarinda? Ya pada dasarnya mungkin hampir sama ya semua MGMP. Tujuannya adalah mencoba untuk menseragamkan kemampuan atau bersama-sama mengembangkan kompetensi sesama guru dalam mata pelajaran, sehingga ketika proses pembelajaran di masing-masing sekolah itu kita harapannya semua siswa memiliki kemampuan hal yang sama, karena gurunya sudah sama dari segi perkembangan kompetensi dan sebagainya. Mungkin visinya kita lebih ke sana, lebih untuk bagaimana kita punya keseragaman pengetahuan, pengembangan kompetensi, dan seperti yang disampaikan tadi tujuannya adalah kita MGMP ini menjadi fasilitas buat para guru-guru itu tadi. Dan saya tadi mungkin misinya kita adakan pelatihan-pelatihan, pengembangan kompetensi tadi, terus workshop dan lain sebagainya. Dan tadi mungkin nanti bisa seperti disampaikan dari MGMP IPS, kita mungkin nanti bisa mengembangkan kayak penelitian karya ilmiah atau karya tulis itu dan sebagainya, sehingga nanti guru itu bukan hanya pintar mengajar, tapi juga pintar beraksi nyata dalam bentuk kita tidak jadi guru itu dilihat bukan hanya dalam prosesnya tapi hasilnya juga seperti itu. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang MGMP di Kota Samarinda gitu ya, Bapak Ibu ini kan sebenarnya merupakan ketua dari MGMP dan pasti punya program prioritas gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Hidayat misalnya. Kalau dari Pak Dayat sendiri, kira-kira ada nggak program prioritas atau yang mau dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan? Mungkin bisa berbagi sama teman-teman sobat pendidik di rumah. Sampai saat ini kami masih berfokus kepada kurikulum merdeka. Jadi sudah beberapa kali kami melakukan pertemuan, MGMP itu membahas terkait dengan IKM, baik masalah TP, ATP dan sebagainya. Nah, harapannya nanti ada keseragaman, walaupun mungkin tidak bisa 100% karena melihat dari kondisi sekolah masing-masing. Tapi setidaknya kita punya benang merah yang bisa target dicapai nantinya. Saat ini masih prioritas ke IKM. Prioritasnya IKM untuk seluruh guru IPA di Kota Samarinda seperti itu. Kalau Pak Alif gimana nih? Ya, pada dasarnya sama. Saya baru jadi ketua MGMP ini baru Januari tadi. Oh baru. Jadi sebelumnya itu dari Pak Maksono SMP 1 itu dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Jadi dari kami para pengurus itu kita memfokuskan dulu sama tadi ke kurikulum merdeka, kan seperti tadi pengembangan perangkat pembelajaran, penyusunan CP, ATP, terus kemarin baru saja penyusunan kisi-kisi dan soal UIS semuanya. Ini nanti kita mau angkat lagi mengenai modul ajar sekaligus pengembangan P5. Oke, berarti di kurikulum merdeka ya, dan jadi prioritas sekarang ya untuk IPS dan untuk bahasa Indonesia dan IPA. Kalau dari IPS gimana Bu Herlina? Adakah program yang goalnya gede gitu atau sama juga dengan MGMP IPA atau dan bahasa? Ya, makasih Bu Nala. Mungkin agak berbeda sedikit ya Bu dari dua rekan saya ini. Kalau boleh nih menceritakan sedikit, kami itu kebetulan ada 3 bidang di dalam pengurusan MGMP itu. Bidang masing-masing bidang tentu punya program kerja kan ya. Misalnya di bidang pengembangan karir. Nah, ada kemarin yang sudah kami laksanakan adalah pembuatan PTK, penilaian tindakan kelas. Kemudian rencana kedua nih di bidang pengembangan karir itu kami ingin mengadakan pembuatan modul, bukan fokus ke modul ajar, tapi lebih pada modul yang seperti kita kenal dulu dengan LKS, lembar kerja siswa atau LKPD ya. Jadi ada materi, kemudian ada latihan-latihan soal. Maksudnya gimana kalau misalnya suatu saat tidak ada guru pengganti di kelas, guru yang ini tidak hadir, guru yang utama tidak hadir, maka modul itu mewakili. Jadi ada langkah-langkah mulai proses pembelajaran sampai kemudian ke latihan-latihan dan tugasnya. Itu rencana yang kedua. Kemudian di bidang lain adalah kami punya bidang pengembangan penilaian. Nah, kalau ini kegiatan rutin sebenarnya. Kegiatan rutinnya adalah itu yang barusan kemarin itu kita membuatkan kisi-kisi
untuk ujian sekolah atau asesmen sumatif, kemudian nanti bisa dikembangkan dengan ada sosialisasi, tentu sebelumnya sosialisasi bagaimana penulisan soal yang sesuai dengan kaidah, kemudian lebih lanjut nanti tetap kecil hubungannya dengan pengembangan penilaian. Kemudian di bidang ketiga di kepengurusan kami adalah bidang humas dan kerjasama. Nah ini mungkin yang agak besar ya, karena ada rencana kami untuk studi tiru ke keluar Kaltim lah, atau mungkin bisa jadi di Kaltim. Kemarin ada pilihan gimana kalau kita itu ke teman-teman kita yang ada di Berau. Nah, sempat juga ngobrol dengan teman yang di sana, ada sekolah-sekolah tertentu yang punya kelebihan di bidang, misalnya di bidang literasi, di bidang perpustakaan dan lain-lain. Juga ada rencana sih, masih belum fix ini mau kemana. Kita yang jelas kita akan ada studi tiru. Program-program sebelumnya juga seperti itu, ada studi tiru. Kalau dulu kan masih ada P4 TK IPS ya, jadi kita kunjungan ke P4 TK IPS, kemudian dari sana kita kemudian perjalanan sejarah sekitar Jawa Timur dan Jogja. Tapi mungkin yang ke depan ini ya mungkin kalau tidak Bali atau NTB atau kedua-duanya belum fix. Tapi yang jelas programnya sudah ada, cuman tujuannya kemana yang belum fix. Itu mungkin Bu Narayana. Jadi Bu Herlina, kalau yang dari penjelasan Ibu, apakah memang salah satu program yang disampaikan oleh MGMP IPA dan MGMP Bahasa Indonesia itu tidak jadi program prioritas dari MGMP ITS? Gini, kami paham IKN ini hal yang baru ya, kita semua harus banyak belajar. Ke depan itu juga akan ada di MGMP kami. Kemarin ketika kegiatan PTK itu sudah ada anggota yang, Ibu kapan nih IPS ngadain IKN? Ya nanti kita persiapkan dulu ya, karena memang di awal pembentukan kepengurusan itu ini belum terbentuk, ini belum diusulkan. Karena bisa saja ya sebuah program kerja itu berjalan kita usulkan baru, apalagi mengingat memang ini lagi tren gitu ya. Tidak harus di MGMP sebenarnya mengadakan, ada banyak kan penyelenggara lain, tapi kalau itu difasilitasi dengan MGMP mungkin lebih nyaman. Guru-guru bertemu dengan sesama guru-guru yang udah biasa. Ya, satu frekuensi gitu. Iya, satu frekuensi, satu basicnya sama gitu ya. Jadi ketika membahas tentang modul ajar kan sama nih materinya data IPS, ketika membahas tentang ATP dan lain-lain jadi sama ininya. Ini mungkin lebih mudah. Kedepan kita akan programkan itu, karena mengingat tadi memang lagi tren, kemudian memang masukan dari anggota MGMP. Ya, terima kasih Bu Herlina. Nah, kalau kita berbicara tentang semua program yang sudah dipaparkan oleh Bu Herlina, Pak Hidayat, dan Pak Ali, tentunya itu tidak mungkin tidak ada tantangannya. Nah, mungkin saya ke Pak Ali dulu nih, tantangan kira-kira yang mungkin saja dan Bapak rasakan saat ini pada saat membangun program ini itu apa sih Pak? Ya, kalau programnya kan kita sudah punya selama 1 tahun yang sudah kita konsep. Yang paling tantangannya adalah bagaimana mengajak seluruh guru bahasa Indonesia itu tadi untuk ikut dalam setiap bulannya kegiatan MGMP. Nah, jadi ya kita mencoba melakukan segala sesuatu hal yang dengan mencoba mencari materi yang menarik, dengan isi materi-materi yang tidak terlalu kaku dan sebagainya. Dan juga setelah selesai kegiatan misalnya MGMP itu, saya bisa mungkin sekretaris itu langsung menyelesaikan pembuatan notulensinya agar jadi laporan buat di sekolah masing-masing. Nah, jadi kita mencoba memberikan suatu pelayanan yang cukup ekstra agar menarik dan supaya maksimal ya Pak ya. Mudah-mudahan sih bisa. Nah, jadi tiap sekolah karena dapat laporan, ini ada laporannya sudah nih, berarti ini apa benar-benar apa si guru ini mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jadi bisa dapat izin untuk selanjutnya. Jadwalnya kapan sih Pak biasanya pertemuannya? Kita biasanya di awal bulan, setiap bulan 1 kali pertemuan di awal bulan. Apakah tempatnya berbeda-beda atau bagaimana? Iya, tempat kita selalu bergantian. Nah, jadi siapa nanti yang siap jadi tuan rumah di. Jadi bukan stay di satu tempat saja, jadi berpindah-pindah ya. Jadi tidak ada alasan untuk ini tempatnya jauh, jadi saya nggak usah ikut gitu kan Kak ya. Nah, cari suasana baru juga. Benar sekali. Jadi ngerasa bahwa semua sekolah itu sama. Ya. Nah, kalau dari Pak Hidayat gimana? Tantangannya selama ini yang Bapak rasakan selaku jadi ketua MGMP IPA? Tantangan terberat ini adalah menyamakan ya. Jadi di MGMP ini kan ada yang pengetahuan itu sangat tinggi. Jadi udah levelnya mungkin nasional itu ada, yang middle ada,
Ya, walaupun ada, ini maksudnya dia tuh baru mungkin atau dia belum mengenal gimana persekolahan itu dan seterusnya. Nah ini tantangannya itu gimana supaya yang high ini tadi mau berbagi, jadi menyampaikan supaya standar nanti itu keluarnya itu bisa sama minimal gitu kan. Jadi yang lo itu terangkat, yang tinggi ini juga bisa tidak usah terlalu tinggi-tinggi betul, maksudnya tuh ya bisa mendistribusikan ilmu yang dimilikinya supaya nanti semakin banyak yang low ini bisa terkurangi, yang medianya bisa semakin naik ke yang ke atas. Itu sih tantangan saat ini yang tampak. Oke, terus kalau dari Bu Herlina gimana? Tantangannya apa nih yang berat banget nih kayaknya? Kayaknya tuh saya sepakat dengan Pak Agusmi ya. Nah, tantangan terberat saya adalah kami ya di NGMP itu mengaktifkan peserta ya. IPS itu lebih dari 200 pesertanya sebenarnya, tapi yang aktif ya segitu-gitu aja. Segitu-gitu aja tuh berapa Bu? Sebenarnya ya kita sering kali ya kalau kegiatan itu memang kegiatan yang hubungannya dengan sebuah keharusan itu sebenarnya kita surat dari dinas ya, dan itu perwakilan satu sekolah satu. Artinya kalau SMP saja di Samarinda itu sekitar ada 98 sekolah ya. 49 sekolah negeri, sisanya sekolah swasta. Hampir sama sebenarnya jumlahnya. Dari 98 itu ya mungkin yang ada sekitar 50, 60. Artinya yang kita sudah wajibkan saja perwakilan satu sekolah itu satu, itu belum tentu hadir semua. Jadi memang itu tantangan terberatnya adalah keaktifan dari anggota yang mungkin ya itu harus punya ada inovasi tuh dari pengurus gimana supaya kegiatan kita itu menarik, sehingga bukan karena keharusan tapi karena ketertarikan dan mereka merasa perlu dengan kegiatan itu, sehingga sekalipun tidak disuruh, tidak dipaksa, mereka akan hadir. Mungkin itu tantangan juga bagi kami. Masih ke Bu Herlina nih, kira-kira upaya apa sih yang sudah dilakukan dari pengurus NGMP sehingga menekan efek dari tantangan yang Ibu sampaikan tadi? Artinya Ibu sudah melakukan hal apa saja supaya tantangan bisa teratasi ya. Yang pertama sih memang kita lagi-lagi itu ya, kita minta kerjasama dengan dinas pendidikan ya, karena itu yang menurut saya paling efektif. Walaupun mungkin juga ada hal lainnya, yang pertama adalah memang kita bagaimana bekerja sama bahwa kegiatan ini didukung, disetujui, bahkan direkomendasikan oleh dinas pendidikan. Jadi melalui kepala bidang, melalui kadis ya, untuk tadi stick dalam tanda kutip itu sebuah keharusan untuk menghadiri kegiatan MGMP. Hal-hal lain yang memang kita coba mengakomodir ya, apa sebenarnya kemauan dari rekan-rekan, ini maunya apa, kita setelah ini kegiatannya apa yang memang mereka butuhkan ya. Artinya refleksi ya Bu ya. Ya perlu itu, refleksi perlu itu ya dari pengurus mengambil informasi lah dari anggota, maunya kemana, maunya seperti apa. Bu Herlina. Terus kalau dari Pak Ali gimana nih? Upayanya sih kalau kita ya tadi semua kan kami sudah susun 1 tahun. Ya, Jadi tinggal 1 tahun. Jadi kami tinggal menjaga ritme itu, eksistensinya supaya jangan sampai selama 1 bulan ini tidak terlaksana, karena itu akan menurunkan mood juga pasti. Jadi kita selalu jaga eksistensinya, harus memunculkan terus dengan cara ya tadi dokumentasi semuanya di share apa, bahkan kita coba buat YouTube sendiri biar aura-aura kegiatan MGMP itu selalu muncul. Nah, jadi yang tadinya tidak semangat nanti pasti ada rasa sedikit penasaran, pengen datang ya. Nah, dan itu memang ada beberapa sudah terjadi ya. Jadi juga kita lihat juga materi-materi yang kita musyawarahkan di MGMP itu apa saja yang lebih menarik, sama menghadirkan pemateri yang memang sesuai dengan bidang itu. Jadi mereka yang datang itu tidak pulang dengan tangan kosong. Oke. Berarti dampaknya sudah terlihat ya Pak dari yang sudah Bapak lakukan upaya untuk menekan dari tantangan tadi. Kalau dari Pak Hidayat nih, tadi Pak Hidayat nih menggabungkan ketiga kelompok yang punya kemampuan high, middle, dan low-nya gitu ya. Jadi kalau upaya yang Bapak lakukan sampai saat ini apa Pak? Ya, terima kasih. Jadi kemarin itu kita
contoh saja ya, contoh kemarin berkegiatan untuk pengenalan IKM itu kami mengambil pemateri itu dari internal. Dari internal, kenapa kita pakai internal? Karena tadi yang saya sampaikan memang di MGMP IPA itu anggota itu ada yang memang dia tuh mahir banget, jadi sudah profesional. Instruktur Pak? Ya instruktur biasa menjelaskan ke sekolah-sekolah. Nah alhamdulillah kita bisa berdayakan. Nah itu dengan harapan nanti yang belum mengenal, terutama kan yang kelas 8 ini kan baru tahun depan lagi, kecuali sekolah penggerak ya. Kelas 8 kan baru tahun depan. Nah mereka minimal sudah ada bayangan, oh seperti ini, kurikulum merdeka itu ada proyeknya dan sebagainya lah. Jadi dari internal dulu kami memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh internal MGMP. Oke. Nah, bagaimana, saya masih ke Pak Hidayat ya. Sebenarnya Pak Hidayat, kalau menurut Bapak bagaimana sih MGMP itu mendorong setiap anggotanya untuk meningkatkan kompetensi? Ya untuk salah satu cara untuk mendorong supaya guru itu mau meningkatkan kompetensinya itu kami sering berbagi. Misalnya contoh kemarin itu ada yang ikut kegiatan di luar dari Samarinda, yaitu berkegiatan pelatihan entah melalui online maupun offline, itu kita share di grup MGMP. Oh, berarti ada dukungan ya Pak ya? Ada Ya dukungan. harapannya dari situ teman-teman yang lain ini yang biasanya apatis atau ya pokoknya penting ngajar aja lah, nah, itu bisa sedikit banyak tuh, ternyata ada kegiatan ya di luar dari Samarinda yang itu berkaitan dengan guru IPA misalnya. Jadi ya kita dukung dari sisi itu. Ya. Kalau dari MGMP IPS gimana Bu? Untuk mendorong anggotanya itu untuk supaya meningkatkan kompetensi, kita juga tidak bisa ini ya Bu ya, memaksa, tapi kita juga tidak bisa diam saja melihat anggota kita standarnya di situ-situ saja. Kita kan harus ada level naik ke atas. Gimana kalau dari MGMP IPS? Iya, kita itu biasa kan kita mesti punya ya grup-grup WhatsApp ya. Jadi yang paling utama, yang paling gampang sih kita lakukan itu kita share gitu ya. Ada pelatihan, ada apa kita share di grup kita. Kemudian ada tuh dari pengurus atau dari saya sendiri yang sering itu, ayo teman-teman ikut, mari kita ini gitu. Jadi ya memang itu yang langkah pertama dan paling mudah menurut saya, bagaimana teman-teman ini tergerak untuk meningkatkan tadi profesionalitas mereka, kompetensi mereka sebagai guru. Jadi itu mensosialisasikan kegiatan-kegiatan itu, mengajak mereka. Ya memang akhirnya kita tidak bisa memaksa seperti kata Bu Nurlaila, kita hanya bahasanya itu mengajak secara personal atau secara kelompok di dalam grup ya. Atau nanti kita japri ini ya, kayak kemarin itu ada seleksi penulis soal nasional. Nah, itu saya ajak tuh mulai dari pengurus, kemudian mulai di grup pengurus, kemudian di grup besar MGMP-nya. Saya merasakan banyak manfaat yang saya dapatkan dari situ. Kemudian ayo ikut ini begini gitu ya. Jadi kita tunjukkan manfaat itu seperti ini, dan ada sebuah nilai value yang tidak bisa kita nilai dengan uang ketika kita menjadi penulis soal nasional itu. Ya memang lagi-lagi kembali lagi ke masing-masing pribadi, tapi yang jelas MGMP sudah berupaya, sudah mengajak itu sih Bu Nurlaila. Sudah memotivasi juga anggotanya, ya, ayo ikut gitu kan. Nah sekarang tergantung pribadi masing-masing mau berkembang atau tidak, seperti itu. Kalau dari Pak Ali nih, di MGMP Bahasa gimana Pak? Mendorong teman-teman di MGMP Bahasa tuh, ayo dong meningkatkan kompetensi, ayo dong ikut pelatihan, ada nggak seperti itu Pak Ali? Ya sebenarnya kalau saya kan baru 3 bulan nih, jadi masih semangatnya lah, ibarat kalau bahasa kan lagi semangatnya. Saat ini memang kita kalau saya kan pribadi sebelum mengajak orang lain kan kita dulu. Jadi kan saat ini alhamdulillah kan kita coba dulu dari kita, nanti baru kita ngajak ke teman-teman. Kebetulan kan hampir beberapa guru bahasa Indonesia di Samarinda ini beberapa itu ada tingkat saya di kampus. Jadi saat ini sih lebih kita memang sering ini aja berbagi praktik baik aja dulu sementara. Nanti selanjutnya kalau ada yang sifatnya hal-hal yang lain yang memang untuk mengembangkan kompetensi dan
dan sebagainya, itu tetap pasti nanti kita akan menggandeng untuk sama-sama mengembangkan kompetensi. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak Ali, di MGMP Bahasa ada berapa sih guru penggerak? Kalau di MGMP Bahasa angkatan 5 ya, itu ada 4. Ada 4. Ya, dan kebetulan semuanya jadi pengurus MGMP. Ya. Berarti kita bisa punya mimpi besar untuk MGMP Bahasa Indonesia ke depannya. Iya. Kalau di IPA berapa Pak? Kira-kira ada guru penggerak di MGMP IPA? Jumlahnya saat ini ada 5. 5. Dan semuanya ini kayaknya ya sebagai yang sampaikan tadi juga memang mobile kan. Maksudnya itu ya sebagai penggerak lah, motor penggerak selain dia di sekolahnya juga memang di MGP ya rajin, kemudian dia mampu menggerakkan teman-teman yang lain juga. Mudah-mudahan juga punya dampak bagus di MGMP ya Pak. Kalau di MGMP IPS Bu? Kayaknya paling sedikit ini Bu Nurlaila. Ya, karena di angkatan kedua ya kan guru penggerak Samarinda itu kan ada angkatan 2 dan angkatan 5 yang sudah lulus ya. Angkatan 2 itu only saya sendiri. Kemudian di angkatan kelima ada 3 orang. Oh berarti sama ya dengan Ali yang 4 ya. Berarti ya saya bukan ada yang skor terendah ya. Sama 4 ya. Jadi sama 4 ada 3 guru penggerak juga yang di angkatan 5 ya. Mudah-mudahan itu tadi sama jadi motor lah ya. Mereka ini karena memang sudah tergerak dan menggerakkan. Ya mudah-mudahan itu. Sebenarnya kan nggak harus jadi guru penggerak ya. Iya, nggak harus jadi guru penggerak karena kan seleksinya juga lumayan ini ya Bu ya. Tapi kalau guru penggerak itu ada sudah poin penting atau enggak poin positif yang sudah didapat. Nah, saya penasaran sebenarnya ada nggak sih syarat khusus untuk masuk MGMP? Dilihat dari pembicaraan kita ini kan sebenarnya MGMP itu kan sudah banyak sekali fungsinya ya, dan memang terakomodir dan juga masuk ke terkoneksi dengan SIM PKB Bu ya. Nah, kalau dari Pak Ali nih, ada nggak syarat khusus untuk bisa masuk ke MGMP Bahasa Indonesia? Atau enggak, pokoknya semua guru Bahasa Indonesia boleh bergabung atau gimana Pak? Ya, ini sih selalu jadi pertanyaan pada saat baru jadi ketua MGMP yang merasa tidak pernah ikut MGMP menanyakan boleh nggak gabung MGMP, padahal kalau kami pribadi secara pengurus semua guru bahasa Indonesia itu harusnya masuk dalam MGMP bahasa anggota secara mungkin yang membedakan adalah pengurusnya saja. Nah kalau pengurusnya mungkin kita memang ada memilih beberapa para guru bahasa Indonesia yang hampir sebagian besar sih guru muda semua, itu dan yang lainnya harusnya itu menjadi anggota aktif biar dimanapun semua guru bahasa Indonesia itu bagian daripada anggota MGMP bahasa Indonesia. Kalau dari Pak Hidayat gimana? Iya. Ada syarat nggak? Ada. Oh ada syaratnya. Ada, nggak sembarangan langsung ke MGMP Pak ya. Tentu saja syarat utama ya harus ngajar IPA ya. Oh iya. Betul juga. Betul. Harus ngajar IPA, apakah harus sarjana IPA Pak? Tidak. Atau hanya harus mengajar IPA? Syarat yang kedua itu ya tentu saja dia mengajar di jenjang ya sesama di SMP. Tapi MGMP IPA periode yang ke depan ini yang saat ini berjalan ini kita tidak hanya SMP saja, tapi sanawiyah juga kita akomodir. MTS ya Pak? Ya, MTS itu baik negeri maupun swasta itu kita akomodir menjadi satu. Nah, itu sih syarat utamanya yang ngajar IPA. Oke, saya tertarik yang masalah tentang ini Pak, menggabungkan MGMP IPA. Apakah selama ini memang tidak tergabung yang guru IPA di sanawiyah dengan yang dinas pendidikan ini? Ya, setahu saya selama ini mengikuti MGMP dulu pernah terpisah antara MGMP negeri dan swasta. Dulu di tahun 2008-an. Nah, waktu itu karena saya waktu itu belum negeri, jadi saya masih ada di sekolah swasta dan itu terpisah. Terpisah MGMP negeri dan swasta. Kemudian MTS itu juga belum dilibatkan. Nah, tahun kemarin itu sudah mulai tergabung yang swastanya, tapi yang sanawiyahnya itu belum secara resmi tercantumkan di ADRT. Nah, yang tahun ini kita coba libatkan di ADRT sehingga mereka ini ya benar-benar bagian dari MGMP IPA Kota Samarinda. Luar biasa. Terus kalau dari Bu Herlina seperti apa?
hampir sama ya dengan kedua rekan saya ini. Ya sama ya, syarat utamanya tentu dia guru IPS dulu kan ya, nggak harus sarjana sih ya, atau yang masih menempuh pendidikan, kan masih banyak tuh sekolah-sekolah tertentu yang masih proses pendidikan kemudian mengajar IPS, dan tidak harus juga harus lulusan dari pendidikan IPS. Toh IPS itu terdiri dari beberapa mata pelajaran, jadi ya syarat utamanya adalah guru IPS. Jadi menarik yang apa disampaikan oleh Pak Hidayat tentang MTS. Gimana nih teman-teman yang di Sanawiyah? Memang sama Pak ya, secara resmi juga tidak ada sih, tapi yang jelas untuk bergabung aktif di kegiatan kita welcome aja sama mereka ya. Terus sama-sama guru, kemudian sama di jenjang yang sama sekalipun beda nama, Sanawiyah dan SMP. Seingat saya juga memang dulu sama, ini mungkin sejarah kita sama ya Pak. IPS juga dulu ada pengurus GMP IPS swasta, karena saya pernah menjadi pengurus waktu itu. Kemudian kalau sekarang sudah negeri, jadi menjadi pengurus tidak ada negeri dan swasta, pengurus MGMP IPS yang di dalamnya juga ada teman-teman dari swasta yang ada bergabung di kepengurusan kita. Jadi tidak ada tembok pemisah antara dari swasta dan dari sama, semuanya sama ya. Baik, Bapak Ibu pastikan harapannya ada untuk MGMP ke depannya, mimpinya ada, dan mungkin bisa berbagi sebenarnya dukungan apa sih yang Bapak Ibu harapkan untuk MGMP masing-masing. Mungkin kita mulai dari Pak Ali. Pak Ali, dukungan apa sih yang dibutuhkan sekarang MGMP Bahasa Indonesia? Ya, dukungan dari lembaga-lembaga pendidikan, terutama dinas pendidikan. Support apa yang dibutuhkan? Segalanya. Apa yang bisa disupport oleh dinas pendidikan untuk berlangsungan pengembangan kompetensi guru-guru di kota Samarinda itu bisa difasilitasi dengan baik. Berarti termasuk administrasi ya, administrasi seperti tadi katanya Bu Erlina, surat tugas nih gitu ya, supaya nanti teman-teman dari guru-guru yang mungkin kurang aktif di MGMP bisa aktif kembali seperti itu. Terus kalau dari Pak Hidayat seperti apa Pak? Harapannya dukungannya itu ya tidak hanya sebenarnya terutama itu dari kepala sekolah si guru tersebut ya, karena ini pengalaman yang saat ini sedang kami jalani, itu sekolah swasta itu masih berat hati untuk melepas gurunya ke MGMP. Nah, bahkan kalau di negeri ya, setahu saya di negeri itu kan ada uang transport tuh untuk berkegiatan MGMP. Nah, kalau di swasta itu ada mungkin ini swasta tertentu ya, karena tidak semua ya, karena saya yakin ada juga sekolah swasta itu yang benar-benar mensupport gurunya untuk meningkatkan kemampuannya melalui MGMP. Nah, ini harapannya dukung dari sekolah swasta terutama juga itu yang saat ini masih menganggap sebelah mata kegiatan ber-MGMP. Padahal ini kan juga kepentingannya buat siswa mereka juga, buat sekolah mereka juga. Ya, bahkan keluar itu untuk ber-MGMP itu agak susah gitu. Jadi izin, kemudian meninggalkan siswa itu nggak boleh kosong sama sekali, dan seterusnya agak ribet lah di kota ribet. Nah, mudah-mudahan dukungan dari kepala sekolah terutama, kalau saat ini kan alhamdulillah dari dinas itu sangat mendukung sekali ya, sangat mengakomodir MGMP kegiatan, tinggal kepala sekolah mudah-mudahan nanti ke depan pelan-pelan kita mengedukasi mereka, mudah-mudahan bisa mendukung sepenuhnya untuk guru-gurunya agar bisa ber-MGMP. Memangnya waktu untuk MGMP itu mengikuti kegiatan MGMP itu kapan sih Pak? Biasanya kami itu 1 bulan sekali, itu fleksibel ya, bisa di awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan, itu tergantung dari kebutuhan dan juga mungkin menyesuaikan dengan pemateri, biasanya itu menyesuaikan. Kemudian durasinya itu biasanya kami ber-MGMP itu dari 8.30 paling sampai jam 12. Nah, ini memang untuk sekolah yang 6 hari kerja itu masih ngajar saat itu gurunya, tapi untuk sekolah-sekolah negeri rata-rata 5 hari kerja itu Sabtu itu memang udah off, jadi udah selesai. Jadi biasanya kami di hari Sabtu itu sengaja mengambil di akhir pekan itu, harapannya supaya semua guru ini tidak malah bahasanya itu meninggalkan kelas gitu. Nah, jadi di Sabtu itu biasanya hanya saja mungkin ada satu waktu misalkan kita harus ber-MGMP, ternyata Sabtunya itu banyak tanggal merahnya sehingga libur atau kita bisa ganti di hari efektif. Nah, tapi itu tidak rutin di hari efektif.
rutin ada di hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Kalau Bu Herlina seperti apa? Perlu support ya dari Ya, mana? support ya. Apa yang dibutuhkan sih dari Ah. LGMPS? Mungkin kalau tadi Pak Ali dari Dinas Pendidikan ya Pak. segala pendidikan Ya, Pak. mitra begitu ya, Mitra. gitu. Tidak hanya kepala dinas ya. Kemudian Pak Dadi di kepala sekolah. Kalau saya mungkin sama sih sebenarnya ya, perlu juga, tapi support yang utama adalah dari peserta sebenarnya. Saya tuh pengen banget gitu ya, teman-teman di MGMP itu aktif dengan dengan kegiatan kita. Jadi sebenarnya perlu tantangan. Ini tantangan juga lah, bagaimana nih teman-teman merasa bahwa memang MGMP itu benar-benar mereka butuhkan. Jadi itu yang memang akhirnya support yang perlu dari peserta, kemudian tantangan juga ke peserta lagi, gitu sih saya. Lebih bagaimana mengaktifkan teman-teman yang luar biasa jumlahnya, jangan sampai nanti jumlah saja yang besar tapi kualitasnya juga perlu besar juga. Yakin sebenarnya mereka punya kualitas, ya mereka punya kelebihan di sisi-sisi yang mana gitu. Sayangnya memang belum secara aktif bergabung di MGMP. Nah, seru sekali pembicaraan kita pada hari ini sebenarnya, tapi memang harus saya akhiri pembicaraan kita ini. Nanti next time kita akan berbincang-bincang lagi, dan saya sangat senang hari ini bisa dapat banyak hal-hal baru dari ketiga narasumber kita yang kebetulan Ketua MGMP SMP dari IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia, yang juga berasal dari guru penggerak, baik dari guru penggerak Angkatan 2 dan Angkatan 5. Jadi hasil dari pembicaraan kita pada hari ini bahwa ternyata peran MGMP dalam membangun profesionalitas guru di Kota Samarinda itu sangat penting. Nah, untuk sobat-sobat pendidik dimanapun saat ini berada, selalu nantikan dan saksikan program Bisik Sepekan Bincang Asik Seputar Pendidikan, sebuah program yang dari Komunitas Guru Penggerak Kota Samarinda. Bapak Ibu, ya kita sama-sama ketika saya katakan Bisik Sepekan Bincang Asik Seputar Pendidikan, seperti itu ya. Baik, inilah program Bisik Sepekan Bincang Asik Seputar Pendidikan. Saya Nur Laila, mohon undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dalam program Bisik Sepekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.